Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita langsung saja di sini. Saya akan mempresentasikan tentang observasi, strategi, dan metode pembelajaran di MA Al-Azhar Muswana. Adapun pengampu mata kuliah pada mata kuliah strategi dan metode pembelajaran ini adalah Bapak dosen Muhammad Farhan MPD. Materi yang disampaikan saat kami melakukan kunjungan ke Madrasah Aliyah Al-Azhar Swanah Cipondoh, Kota Tangerang, adalah yang dibahas yakni akhlak kepada diri sendiri. Metode penelitian yang kami lakukan adalah satu, kunjungan ke lokasi observasi di MA Al-Azhar Swanah. Yang kedua, wawancara dengan guru mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu Ustadz Ihsan Ramdhani, SPDI MPD. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan langsung dengan objek siswa di kelas 10 MA Al-Azhar Muswanah saat KBM berlangsung. Yang keempat adalah analisis data dengan mencocokkan teori dengan praktek. Yang kelima adalah survei dengan bertanya langsung dengan responden, yaitu guru akidah akhlak dan siswa kelas 10 MA Al-Azhar Muswanah. Hasil pengamatan yaitu siswa cukup antusias mengikuti pembelajaran meskipun ada beberapa siswa yang tampak belum fokus atau kurang memperhatikan pada awal pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi akhlak terhadap diri sendiri dengan menjelaskan konsep dasar seperti jujur, sabar, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan diri. Meskipun terdapat beberapa bagian penjelasan yang memang mungkin kurang mendalam dan membutuhkan penguatan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru berusaha mengaitkan materi dengan realitas kehidupan siswa, seperti pentingnya bangun pagi, tidak menunda-nunda tugas, menjaga kebersihan kamar dan tubuh, serta menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri. Yang keempat, metode yang digunakan cukup variatif, seperti adanya cerita inspiratif dan diskusi kelompok kecil, di mana meskipun pengelolaan waktu diskusi belum optimal, sehingga adanya beberapa kelompok yang mungkin belum sempat menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian metode mengajar, yakni yang pertama adalah ceramah interaktif dan tanya jawab yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep akhlak seperti jujur, sabar, dan tanggung jawab itu, sehingga siswa cukup terlibat dalam diskusi. Kemudian yang kedua, guru menerapkan diskusi kelompok untuk membahas penerapan akhlak terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pengelolaan waktunya masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, adanya inspiratif dan simulasi sederhana yang digunakan sebagai penguat materi, yaitu membantu siswa memahami nilai akhlak secara kontekstual dan aplikatif. Yang keempat, kurangnya media visual seperti video atau gambar yang membuat pembelajaran terasa kurang variatif bagi siswa yang dominan belajar secara visual. Yang kelima, guru berusaha menjaga semangat siswa, namun perlu variasi pendekatan pembelajaran agar tidak monoton dan lebih membangkitkan partisipasi aktif seluruh siswa. Lanjut, strategi mengajar juga. Strategi pengajaran yang gunakan adalah contextual teaching dan learning, atau bisa disebut CTL, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa agar lebih bermakna dan mudah difahami. CTL menekankan bahwa siswa akan belajar lebih efektif ketika mereka melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka sendiri. Ciri-ciri strategi CTL. Satu, keterkaitan dengan dunia nyata. Materi akhlak disampaikan dengan menghubungkannya pada kebiasaan sehari-hari siswa. Kedua, pembelajaran aktif, di mana siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melibatkan dalam diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi diri untuk menggali dan memahami nilai-nilai akhlak secara langsung. Yang ketiga,
konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman belajar. Kemudian ada kolaborasi, yakni siswa diajak bekerja sama dalam kelompok kecil, saling bertukar pendapat dan menyampaikan pengalaman pribadi. Yang kelima ada refleksi, di mana di akhir pembelajaran siswa itu diminta untuk merenungkan sikap dan perilaku mereka serta membuat komitmen pribadi dalam menerapkan akhlak mulia terhadap diri sendiri. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak, khususnya pada materi akhlak terhadap diri sendiri, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh guru maupun siswa yang memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Ada 5 kendala yang dihadapi. Yang pertama, ada rendahnya kesadaran siswa akan pentingnya akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, keterbatasan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang terbatas. Yang keempat, kurangnya pengalaman guru dalam mengaitkan materi dengan konteks kehidupan siswa. Yang kelima, perbedaan karakter dan latar belakang siswa. Kemudian, ada pun solusi strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama adalah mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, kemudian menggunakan metode aktif dan bervariasi. Yang ketiga, memanfaatkan media pembelajaran visual. Yang keempat, memberikan tugas yang reflektif dan proyek pribadi. Kemudian, menanamkan akhlak melalui keteladanan dan pembiasaan oleh guru itu sendiri. Kemudian reaksi siswa terhadap materi. Sebagian besar siswa itu menunjukkan ketertarikan karena materi yang dianggap dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti tentang kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan diri. Adapun hasil yang dicapai dalam pengajaran, satu, siswa memahami konsep dasar akhlak terhadap diri sendiri seperti kejujuran, tanggung jawab, sabar, dan menjaga kebersihan diri. Kemudian yang kedua, sebagian besar siswa mampu memberikan contoh nyata dari penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terjadi peningkatan kesadaran siswa untuk memperbaiki perilaku pribadi. Terlihat dari komitmen yang mereka tulis dalam tugas refleksi atau jurnal pribadi. Yang keempat, siswa lebih aktif dan berani mengemukakan pendapat, terutama saat diskusi kelompok dan sharing pengalaman terkait perilaku mereka sendiri. Yang kelima, pembelajaran berjalan cukup efektif, ditandai dengan keterlibatan siswa yang tinggi dan pemahaman materi yang tercermin dalam tugas akhir atau evaluasi lisan, ya bisa berupa ujian lisan. Kemudian berikut adalah beberapa dokumentasi ketika kami melakukan observasi di MA Al-Azhar Umuswana. Baik, cukup itu saja yang bisa kami jelaskan pada materi atau presentasi observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.